Selamat siang sahabat-sahabat pecinta kopi, petani kopi di seluruh Indonesia. Salam dari kami petani kopi Lampung Barat. Kembali saya mereview kebun saya ya, yang sistem pagar. Ini di bulan 9 ya 2022. Keadaannya masih seperti ini nih. Ini udah saya gulut tengahnya ya. Ini rencana mau saya tanam cabai. Nanti saya mulsa. Ini udah saya gulut. Nanti tinggal digemburkan lagi menggunakan rotari ya. Saya tanam cabai. Ini keadaannya. Ini ukuran untuk yang udah besar ini ya. Ini 3 meter kesannya 1,5 meter ya. 1,5. Namun saya tanam kembali ini ya. Di tengahnya saya tanam kembali ini. Seperti ini ya. Ini saya tanam kembali. Mau saya bikin untuk jarak 75 cm ya. Nanti kali 2. Ini pokok 2 semua ya. 2 semua. Nanti kalau udah subur saya potong di sini atau kita rubuhkan. Tumbuh tunas kita potong. Supaya dia 2. Ini 2 semua ini. Ini udah banyak yang saya bikin gulutan ya. Rencana mau saya tanam cabai. Ini itu seperti itu semua. Ini sehat setiap barisan. Kemudian di bulan 9 ini ya, ini udah banyak kopinya yang besar-besar buahnya ini. Tapi nggak merata ya. Tapi tiap pokok ya udah ada semua. Seperti ini nih. Ini buah-buahnya. Namun masih banyak juga yang masih seperti ini. Kalau untuk batang stabil ini. Ini tadinya saya tanam rumput kacangan ini. Yang ada di pertanian sawit dan pertanian karet. Namanya rumput LCC ya. Setelah ditanam LCC, ini tanahnya gembur ini. Padahal ini tanah merah ini. Tanah merah keras tuh. Gembur sekali. LCC sangat bagus untuk tanaman pertanian ya. Khususnya untuk tanam sistem dan pagar. Namun kalau kawan tidak ada LCC, bisa menggunakan rumput yang untuk makanan kambing itu ya. Kambing atau sapi itu namanya, kalau bahasa Jawanya odot ya. Itu bisa ditanam. Seperti yang di sebelah sana. Sebelah sana itu udah saya tanam odot itu ya. Nanti akan kalau udah hidup semua saya kasih tahu kawan-kawan manfaatnya. Ini buahnya udah banyak yang seperti ini nih. Tuh ya. Seperti ini. Itu barisannya. Stabil, masih stabil seperti tahun-tahun kemarin ya. Batang. Ini baru menggunakan pupuk urea aja ini. Cuman 1 kintal ya untuk 1000 batang. Untuk tahun kemarin 1000 batang ini udah menghasilkan 67 karung ini. Karung besar ya. Di atas 1,5 ton ini untuk kebun ini. Untuk tahun depan kayaknya lebih bagus lagi, ini lebih stabil lagi. Yang pohon kurang bagus kita sambung ya. Kita sambung tunas ya. Ini udah banyak yang saya sambung tunas ini seperti ini kan. Ini udah kita sambung tunas karena di atasnya kurang bagus. Kalau dahan panjang ini ya lumayan sih menurut saya, tapi kita carikan bibit yang lebih bagus. Ini rencana yang kurang-kurang apa namanya, buahnya agak kecil mau saya rombak semua, mau saya sambung semua dengan kopi lokalan ya. Kopi lokalan aja, tapi namun yang dahannya panjang, gugusnya besar. Tuh. Untuk mensiasati kebun yang buah-buahnya kecil, dahan pendek, gugus kurang bagus. Setiap kebun kita mempunyai kebun umpama 1 hektar itu pasti dia ada nggak ketang 5 batang apa 6 batang itu yang tiap tahun buahnya bagus, dahannya panjang, pohonnya lentur, gugusnya besar, dan lagi tahan terhadap curah hujan.
itu diperhatikan kawan-kawan setiap di kebun kita ya. Nah itu kita ambil tunasnya, kita sambung seperti itu, kita mencari bibit unggul ya. Ini nanti rencana saya seperti itu. Kalau yang sebelah sana ya, sebelah sana itu udah banyak saya sambung, namun baru hidup. Mungkin tahun depan yang udah hidup saya tebang semua, saya hidupin sambungannya begitu. Ini masih banyak yang seperti ini ya, malam di bulan 9 ini ya. Di bulan 9 nanti kalau gugus rapat ini tuh, buahnya pun bagus full. Nanti setelah di bulan 10 nanti kita semprot ini, kita pupuk menggunakan pupuk organik ya, pupuk itu dari NASA seperti yang saya pakai itu ya, pakai Power Nutrisi. Ini satu botol kita aduk satu drum, nanti kita semprotkan ya, dicampur pestisida untuk memberantas ini apa, hama-hama seperti semut, ulat gitu ya. Kata ini yang pohon kurang bagus, ini mau saya tebang ya, tapi di sini udah saya sambung. Ini udah saya sambung, ini sambungan saya ya, tahun kemarin. Ini udah mulai belajar buah, ini gugusnya rapat nih kalau yang sambungan. Ini mencari bibit lokal ya, di kebun kita sendiri cari yang paling bagus, nanti kita kembangkan seperti itu, mencari bibitnya tuh bagus. Ini stabil semua ya. Ini setiap barisan stabil semua. Ini udah berumur 3 tahun lebih ya, mau jalan 4 tahun ini. Ini dulu tanamannya menggunakan polybag ya, umur 1 tahun dia udah berbuah, udah dapat kintalan ya. Lokasi masih lokasi yang sama, itu lokasi pertambangan. Setiap saya upload nggak akan saya ini, di lokasi pertambangan Pittenweller Mining. Nanti kedepannya setelah cabai saya tanam menggunakan mulsa, nanti saya video kembali untuk menginspirasi para kawan-kawan gimana hasil cabainya, karena saya belum pernah tanam cabai ini sama sekali, karena lahan ya sayang. Saya lihat di tengahnya, saya coba manfaatin untuk tanam cabai. Di sini video saya potong dikit, ini yang udah tanaman duluan ya, selisih 3 bulan kayaknya. Udah tahun depan mau saya tebang semua ini, tapi bawahnya udah saya sambung semua, makanya masih tebang. Ini sambungan. Ini sementara ini di bawah tiap pokoknya saya tanam cabai ya. Ini cabai subur-subur, ini udah saya sambung semua nih seperti ini. Nah, tahun depan kita tebang ini yang tanaman pendahulunya ya. Nih kalau gugusnya bagus ini sebenarnya, tapi tetap saya ganti dengan yang lebih bagus lagi. Ini cabai semua kawan. Ini saya tanam cabai. Di sini udah saya sambung semua. Beda dengan sebelah sana tadi, yang sebelah sana karena nanamnya selisih 3 bulan, makanya ini umur udah agak tua ini. Ini tapi pohon masih stabil, buah pun masih lebat. Ini saya tanam cabai semua. Di tengahnya ini cuman saya lubang-lubang aja ya. Ini udah ada tanaman semua, ini cabai setan ya. Ini kalau di bawah pohon kopinya ini udah cabai semua juga, cabai rawit biasa lokalan. Tapi bagus ini nih. Ini pohonnya bagus ya. Stabil. Ini udah sambungan semua ini. Ini kalau yang subur udah seperti ini sambungannya. Nih. Setiap mau kita tebang ya, sini nanti kita tebang tahun depan, di atasnya itu kita pangkas supaya dia nutrisi nggak ke atas, langsung fokus ke ini ya. Buah kopi udah banyak yang gede-gede ini, seperti ini. Ini yang pendahulunya. Nah, tahun depan mau dirombak habis sini, karena di sini udah saya sambung semua dengan kopi unggulan saya, kopi lokal ya.
Tapi ini satu batang full ini yang saya satu jenis untuk sambungannya. Karena kopi yang saya kembangkan ini tadinya satu batang, tiap tahun buahnya lebat, dahan panjang, gugusnya besar-besar. Saya kembangkan. Dan di kebun ini bagus semua sih buahnya. Namun saya coba mau bikin satu paket ya, supaya sama semua. Ini udah ada sambungan semua yang sekitar sini. Udah ada semua, tahun depan kita gibas habis. Kita sisain sambungannya. Ini sambungan semua ini. Usahakan tiap pokok itu 2 ya. 2. Ini bawahnya udah saya dobelin semua. Ini udah ada, saya bikin 75 cm ya. Ini 75 cm semua. Namun udah banyak saya potong ya di bawahnya supaya dia hidupnya 2. Ini contohnya kita potong di sini ya. Kita potong nanti hidupnya 2 seperti ini nih. Ini 2 semua pokok tuh. 2. Ini udah saya sambung semua. Tahun depan tinggal bongkar. Di bawah pohonnya kita tanam cabai ya. Sayang kalau nggak dimanfaatin lahannya. Lahan dikit tapi bisa menghasilkan banyak. Ini kalau tanam cabai ya musim paceklik seperti ini tidak nganggur, jadi ada penghasilan seperti cabai itu ya. Kalau masalah mengatasi buah yang hitam-hitam itu kan sering itu, lalat buah itu sangat mudah. Kita kasih antraginol ya, dimasukin dalam botol, nanti kita kasih racun, bikin perangkapnya ada di YouTube itu, antraginol. Dia terbebas dari buah hitam-hitam itu. Oke, selamat siang, selamat beristirahat, sukses selalu untuk petani kopi seluruh Indonesia.